Pada video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita episode 1110 One Piece. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dari channel Hikiland. Disclaimer dulu, konten ini cuma ringkasan chapter yang kemungkinan akan ditayangkan pada episode One Piece. Buat nakama yang gak sabaran, boleh nonton video ini ya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's check it out. In the west, racking up on my bread, power on me, I'm feeling just like a Tesla. Too much tree, the smoke is making my chest hurt. Girl on me, I'm thinking I should've rest her. Hey, I'm thinking I should've rest. All night long, she putting me to the test. Got a lot on, I'm trying to take out the rest. Couldn't know my lines, it's anything but the best. Hey girl, the cutest that I see. So bad, I'm not using my Visine. Gotta get it like Leon, and I'm not icing. Episode 1110 One Piece dimulai dari Menara A lantai 4 ruang komando. Luffy, Lucci, Zoro, dan Kaku berjuang untuk memberikan kerusakan permanen pada S-Bear dan S-Hawk. Luffy akhirnya melancarkan jurus gabungan dengan Rob Lucci. Luffy mengeluarkan jurus Kong Organ, disusul Lucci yang mengeluarkan jurus Shugan Auren untuk menghajar S-Bear. Lalu tidak tinggal diam, Kaku juga mengeluarkan jurus Rankyaku untuk melukai S-Hawk. Lalu untuk serangan pamungkasnya, Zoro juga menyerang dengan jurus Itoryu, Iai, Sisi Sonson. Namun apa yang terjadi? Para Seraphim tidak terluka sekalipun oleh serangan mereka berempat. Luffy akhirnya kebingungan dan berkata, "Hah? Yang benar saja, kalian ini mau bangkit sampai berapa kali sih? Memangnya kalian ini Kaido?" Zoro nyeletuk dan berkata, "Kalau dipikir mereka itu mirip King, musuh yang kuhadapi saat berada di Wano." Shaka terkejut mengetahui bahwa Kaido memiliki seorang Lunarian di krunya. Tetapi Zoro tidak tahu asal suku atau ras dari King. Shaka akhirnya mulai paham jika King mungkin adalah seorang pria bernama Albert. Dia adalah objek penelitian yang melarikan diri dari Pang Hazard bersama Kaido. Dan memang para Seraphim itu diperkuat dengan darah bangsa Lunarian yang diperoleh dari King. Zoro akhirnya memberi info kelemahan ras Lunarian kepada Luffy, Lucci, dan Kaku. Pertama-tama, perhatikan baik-baik api yang menyala di punggungnya. Serangan kita hanya berpengaruh jika apinya padam. Saat api itu menyala, ras Lunarian nyaris tak terkalahkan. Zoro juga meminta maaf jika dia sudah menyia-nyiakan tenaga dari Luffy, Lucci, dan Kaku. Seharusnya aku lebih cepat menyadarinya, tambah Zoro. Lucci pun menjawab, "Tidak apa-apa, hal itu cukup. Sekarang kita punya cara untuk menghadapi para Seraphim." Lalu Zoro melanjutkan penjelasannya. Karakteristik yang dimiliki oleh King adalah rambut putih, kulit berwarna coklat, sayap berwarna hitam, dan api pada punggungnya. Lalu reaksi marah ditambahkan oleh Lucci, Luffy, dan Kaku sambil menjawab, "Harusnya bisa menyadari dari awal dong." BTW emang kocak si Zoro ini. Udah buta arah, juga punya otak yang lemot. Mungkin otaknya masih prosesor jadul ya nakama. Pada saat itu, Shaka meninggalkan ruangan, memberitahu Luffy bahwa dia mungkin tahu tentang di mana posisi Vegapunk Stella berada. S-Hawk nampak ingin mencegat Shaka, tapi Zoro dengan sigap menghalanginya dan mengatakan kita ini sedang buru-buru. Adegan berganti di Menara A lantai 3. Kelompok Nami telah berpapasan dengan S-Shark yang telah menjatuhkan kepala Brook dari tubuhnya dan menyebabkan kerusakan parah pada Edison. Nami dan Zeus bersiap untuk menyerang S-Shark. Nami meyakinkan dirinya jika Seraphim itu bukanlah anak-anak. Seraphim itu juga tidak menggemaskan. Dan Zeus menjawab, "Itu benar Nami, tidak perlu bimbang, tutup saja matamu dan biarkan aku melakukan sisanya." Nami dan Zeus mengeluarkan jurus Raite atau Thunderbolt. Seraphim terkena serangan listrik secara telak. Namun serangan itu tidak berarti apa-apa karena api di punggungnya masih menyala. Dan S-Shark kembali menyelam dan berusaha memberikan serangan balasan pada Nami. Brook memperingatkan Nami jika S-Shark mungkin menyerang dari bawah. Lalu Brook berusaha menyelamatkan Nami, namun ia mendengar suara dari Sanji. Pasal 1 Undang-Undang Sanji, barang siapa yang membuat Nami ketakutan akan dijatuhi hukuman mati.
Pasal 9 Undang-Undang Sanji, barang siapa yang membuat Nami menjerit ketakutan akan dijatuhi tendangan super panas. Sanji nampak mengeluarkan tendangan khas seperti yang sering ditunjukkan oleh Ivankov. Mungkin inilah tendangan Newkama Kenpo. Hehe, kocak. Kedua sayap Raja Bajak Laut dalam chapter ini kompak sekali mengeluarkan aksi-aksi yang lucu. Selanjutnya Sanji menanyakan, apakah kau terluka, Nami Swan? Tenang saja, aku akan menghabisinya sekarang juga. Tidak peduli meskipun kau bocil, kau akan dijatuhi hukuman mati, Jinbe cilik, ucap Sanji. Lanjut ke menara C lantai 3. Lilith sangat marah karena Ash Snake membuat York menjadi batu. Jadi Lilith menembaknya dengan bubble gun miliknya. Tembakannya mengenai bahu Ash Snake dan membuatnya terjatuh. Lilith mengatakan jika peluru bubble gun adalah gelembung yang terbuat dari energi laut. Dan karena Ash Snake memiliki darah hijau yang memberi kemampuan buah iblis, maka Ash Snake juga lemah terhadap energi laut, sama halnya pemakan buah iblis. Saat posisi lemah, Franky berusaha menyerang Ash Snake. Namun Ash Snake bangkit kembali dan menendang Franky. Franky kebingungan karena efek bubble gun hilang begitu cepat. Lilith menjawab, karena dia hanya menyentuhnya saja. Ash Snake marah dan menembakkan laser pada Usopp dan Lilith. Franky tak kehabisan akal dan mengangkat gelembung untuk menjebak Ash Snake. Franky akhirnya berhasil melumpuhkan Ash Snake. Tapi Ash Snake yang memiliki kekuatan Mero-Meronomi Boa Hancock memikat hati Franky. Hingga akhirnya Franky lengah. Dan Ash Snake menggunakan jurus Perfume Femur dan mengubah Franky menjadi batu. Lilith bereaksi dengan menembakkan bubble gun kembali, namun Ash Snake berhasil menghindar. Lalu Ash Snake mengedipkan mata dan menunjukkan keimutannya untuk memperdaya Usopp dan Lilith. Lalu akhirnya Ash Snake mengubah Lilith dan Usopp menjadi batu juga. Adegan terakhir di lantai bawah tanah, bekas penelitian buah iblis. Shaka terlihat kaget melihat ada banyak Sandra yang meminta tolong di ruangan bawah tanah. Dia menyadari jika Sandra itu adalah anggota Cyberpol yang pernah datang ke Egghead. Di tempat yang sama, Shaka juga menemukan Stella. Stella bertanya pada Shaka, "Hei Shaka, apakah kau bersama seseorang?" Di sisi lain, suara pelatuk pistol berbunyi, dan bang, headshot. Shaka tertembak tepat di kepalanya. Vegapunk Stella dan para Cyberpol terkejut dengan kejadian itu. Terdengar seseorang menuruni tangga. Lalu Stella bertanya, "Apakah ini perbuatanmu? Hei, jawab aku." Saat melihat wajah pembunuh Shaka, Stella kaget. Dia adalah York. York mendekati Stella dan berkata, "Hei Stella, ini aku akan menjadi Tenryubito." Stella menjawab dengan marah, "Apa maksudmu York? Kau sudah pergi ke sana sebelumnya. Kenapa kau ingin menjadi sampah seperti mereka?" Dengan tertawa, York menjawab, "Kau ini terdengar seperti Shaka sekarang, tapi lihat sekarang Shaka sudah mati. Ini benar-benar membingungkan bukan? Dengan banyaknya Vegapunk saat ini." Kata-kata terakhir York adalah, "Dunia ini lebih baik jika hanya ada salah satu dari kita." Dan Stella pun terkejut. Oke, sampai di sini dulu ringkasan episode 1110 kali ini Nakama. Kita ketemu lagi di episode 1111 yang akan datang. Mimin pamit, undur diri. Adios.